siap. Mas Dimas ulang lagi. Ya, lihat sini. 1, 2, sekali lagi. Bapak polisi apa? Oh, oh, sementara bakar luncur yang 3 semuanya. Betul-betul semua bapak ini. Ya kan? Untuk Pak Sukma mungkin wayahnya pakai preman agak muter. Nanti Pak Sukma agak muter. Nanti di gawang yang perlu kita selamatkan, jangan sampai ada kejadian. Itu aja. Siap. Terima kasih atas kesebelasan dari Persepajak Lemah Abang Kulon mampu mengalahkan kesebelasan di babak 8 besar, yaitu mengalahkan kesebelasan. Mampukah kedua kesebelasan ini? Manajer Jati Waluyo ditunggu di meja panitia beserta manajer dari Persepajak Lemah Abang Kulon. Mampu ke babak semifinal ini setelah mampu mengalahkan atau mengkandaskan impian tuan rumah, mengambil atau mengalahkan impian tuan rumah untuk maju ke babak semifinal, bahkan maju ke babak final, yaitu tuan rumah Cipuji FC dengan skor yaitu cukup dengan skor yaitu cukup tipis, yaitu Silver Wallace. Satu, dua, sekali lagi. 1, 2, sekali lagi mas. 1, 2, 11. Lihat sini mas. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, cukup. Yo lihat sini. 1, 2, sekali lagi mas. 1, 2, 11. Sedikit mas. Up. Oke. Lihat sini. 1, 2, sekali lagi mas. 1, 2, cukup. Baiklah, kepada seluruh penonton, untuk menghormati mendiang
supporter dari Persib Pajak, yaitu Saudara Burhan bin Umar. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Oke, kasih plus dulu, kasih plus dulu. Oke, ayo jalan. Iya, tahu diadap terus ya. Gak pernah capek kayaknya. Apa sih? Finalis yang kedua yaitu antara kesebelasan Persib Pajak Lemah Bangkulon yang akan berhadapan dengan Jatiwaluyo dari Cilengkrang, yang mana sementara pengawas pertandingan dipercayakan kepada Juhud. Baiklah para penonton, kali ini kedua kesebelasan sudah berada di tengah-tengah lapangan dan ikut babak pertama sudah dimulai. Langsung saja kita menuju ke lapangan pertandingan untuk menyaksikan laporan pandangan mata pertandingan yang sangat menentukan. Siapakah yang berhak maju ke babak final di turnamen Cup Cipujuwetan. Langsung saja terjadi tembakan bebas di menit-menit awal babak pertama untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo Cilengkrang yang akan dilakukan oleh Marcelo nomor punggung 17 ini. Kali ini akan melakukan tembakan bebas dari jarak yang cukup jauh, namun langsung mengarah ke penjaga gawang yang dipercayakan oleh Saudara Arai. Kali ini Marcelo langsung ke depan mulut gawang, umpan jauh melambung, namun sayang tembakan selamat datang ke penjaga gawang, namun sayang datangnya ke arah kanan. Penjaga gawang yang dipercayakan oleh Saudara Arai hanya melahirkan tembakan gawang saja. Bagi Anda yang baru bergabung atau Anda yang belum memasuki lapangan pertandingan, silakan terlebih. Oh iya, mohon maaf Haji Bayu, salah. Kali ini mohon maaf, kali ini bagi Anda bapak para penonton, apa suara keder tuh. Kali ini kedua kesebelasan yaitu bagi Anda yang masih di luar lapangan, silakan membeli tiket. Pertandingan baru saja dimulai, masih panjang. Dengan Rp12.000 Anda bisa menyaksikan pertandingan yang cukup seru. Sementara pendukung yaitu Power of the Mama dari kesebelasan Persib Pajak terus mendukung kesebelasannya, memberikan semangat, memberi dukungan terhadap kesebelasannya, karena banyak pengamat menjagokan Persib Pajak untuk berhadapan dengan kesebelasan Karangsulung. Itu adalah para pengamat, namun di atas lapangan belum tentu. Kita tunggu saja. Nomor punggung 8 kali ini kuasai Saudara Ajis ini, yaitu Saudara Ajis sodorkan saja ke tengah, dapat diambil kembali, dibuang ke arah kanan, berdiri bebas di sana, ditempel ketat, lolos dari kawalan 1 lawan 1 ini, kuasai bola sepenuhnya, sodorkan umpan terobosan masuk jantung pertahanan sendirian, ya tembak langsung saudara-saudara. Lagi-lagi tembakan selamat datang kepada penjaga gawang yaitu Saudara Arai ini, yang dilakukan dari arah kanan melalui serangan yang begitu cepat yang dibangun dari kesebelasan Persib Pajak, yang mana bagi Anda yang belum mengetahui bahwa kesebelasan Persib Pajak yaitu penjaga gawangnya yang pernah memperkuat yaitu Persiraja Banda Aceh, dan ada satu orang pemain yaitu Saudara Imam adalah mantan pemain dari kesebelasan Bali United ini, yang kali ini berada di lapangan Dayak Cipujuwetan memperkuat kesebelasan Lemah Bangkulon. Kuasai bola sepenuhnya, lagi-lagi dibangun dari arah kanan dari kesebelasan Persib Pajak ini, masih pendek saja dia, masih di jantung pertahanan sendiri, sodorkan ke belakang pada nomor punggung 2 di sana, yaitu nomor punggung 2 Saudara Holis. Holis kuasai bola, masih Saudara Holis, sodorkan kembali ke belakang, kerjasama 1-2, masih bermain-main di jantung pertahanan sendiri, yaitu Saudara Jidan nomor punggung 14, namun kali ini meraih lolos kali ini dengan tenangnya Saudara Yoga, membawa si kulit bundar di bawah saja dari arah kanan, sendirian kali ini dengan cepatnya, tidak ada yang menempel, tidak ada yang mengawal, lolos dan masih sendirian, umpan crossing yang dimaksud umpan diagonal, namun membentur pemain dari kesebelasan Jatiwaluyo. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan dari arah kiri, kali ini sudah dilakukan pendek saja, bola liar dapat diambil kembali oleh pemain-pemain dari Jatiwaluyo, sodorkan kembali masih dari arah kiri.
percaya diri. Anak-anak Persepajak ini bermain-main di kantong pertahanan sendiri, ambil melalui nomor punggung 8 di sana. Ada kuasai bola sepenuhnya saudara Yoga, sodorkan, masih percaya diri anak-anak Persepajak melalui nomor punggung 11 yaitu saudara Jidan. Dibuang ke arah kanan, namun dipotong. Lemparan yang kedua kalinya untuk kesebelasan dari Persepajak. Lagi-lagi serangan dibangun terpaku dari kesebelasan Persepajak dari sayap kanan, atau kali ini kuasai kerjasama 1-2, segitiga yang cukup bagus, sodorkan kembali, dipotong oleh nomor punggung 7. Berebutan lagi-lagi dengan mudahnya Persepajak membangun mendekati garis 16. Ada nomor punggung 11 di sana, namun dipatahkan oleh nomor punggung 11 yaitu oleh saudara Ipung, namun lagi-lagi diambil oleh saudara Ridwan. Yaitu kali ini kuasai bola sepenuhnya, diganjal saja saudara-saudara, terjadi pelanggaran dan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Tembakan bebas itu kali ini bola akan dilakukan oleh nomor punggung 2 yaitu saudara Holis yang akan melakukan tembakan. Rupanya diambil alih melalui nomor punggung 8 yaitu saudara Adis, datangnya dari arah kiri, mundur kali ini satu orang membuat tembak langsung ke depan gawang, di heading di dalam kotak penalti, diambil ditekan dengan dada, sodorkan pada saudara nomor punggung 2. Namun apa yang terjadi, terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi bertanda saudara Holis terperangkap offside. Gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Persepajak ini, belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Namun yang jelas kesebelasan dari Persepajak ini terus mengurung jantung pertahanan dari kesebelasan Jatiwaluyo. Ada nomor punggung berapa di sana, kuasai bola, namun lagi-lagi bola terpental, dapat diambil kembali. Serangan balik oleh counter attack tinggi saja, yang dimaksud nomor punggung 11 sedang ada saudara Ipung di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Persepajak ini, gagal kembali. Kuasai bola lemparan oleh saudara Holis nomor punggung 2. Kali ini saudara Holis sudah dilakukan pendek saja, dibuang bola liar kalian nomor punggung 19 itu saudara Anjar, namun bola liar kembali, berdiri bebas pemain belakang dari kesel nomor punggung 5 yaitu saudara Apan ini. Lagi-lagi lemparan ke dalam, masih dari arah yang sama untuk kesebelasan Persepajak akan dilakukan. Sudah pendek, kuasai bola sepenuhnya, ada saudara Jidan nomor punggung 11, buang ke tengah, berdiri bebas dengan tenangnya kali ini dari yang mengawal nomor punggung 10. Umpan terobosan saudara Dea Olora ini, kapten kesebelasan, sodorkan ke arah kanan, memasuki jantung pertahanan. Saudara-saudara, untung saja tembakan yang begitu bagus, yang begitu keras yang dilakukan dari arah kanan, namun sayang penjaga gawang berada di posisi yang pas sehingga bola tepat jatuh di pelukannya yaitu oleh saudara Arai. Terus mengurung para anak Persepajak ini, terus mengurung, sementara dari kesebelasan Jatiwaluyo belum mampu keluar dari tekanan, terus di bawah tekanan atau under pressure dari kesebelasan Persepajak ini. Namun kali ini lagi-lagi ada nomor punggung 19 buang ke depan di sana, yang dimaksud siapakah di sana, berdiri bebas, lagi-lagi diselamatkan oleh saudara Padli oleh nomor punggung 9 yaitu saudara Yoga. Namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Kali ini kuasai bola sepenuhnya. Akankah kita tunggu saja kesebelasan dari Persepajak mampu menguasai jalan umpan diagonal, di heading saja oleh pemain belakang nomor punggung 5 saudara Apan di sana. Lagi-lagi terus mengurung, namun serangan dibangun dibalik kembali kali counter attack, sodorkan ke tengah. Siapakah di sana, berdiri bebas dia, 1 lawan 3, kuasai dia, heading satu orang pemain, sodorkan nomor punggung 17, kuasai oleh nomor punggung 8, dibuang ke arah kiri, sendirian dia, masih sodorkan kembali pada nomor saudara Aji sudah kuasai. Ada nomor punggung 17 di sana yaitu saudara Marcelo kuasai bola sepenuhnya, namun masih kuasai, sodorkan umpan terobosan, cukup rapat pertahanan dari kesebelasan dari Persepajak ini, masih kena penalti, gol yang begitu cantik, gol yang begitu fantastis, gol yang tidak dikira, melakukan tembakan spekulasi. Nomor punggung berapa tadi saudara-saudara, itu nomor punggung berapa? Rupanya saudara Aji yang menyumbangkan 1 gol untuk kesebelasannya. Nomor punggung 8, tembakan yang tidak disangka-sangka. Itulah yang namanya sepak bola. Walaupun saudara dia menguasai jalannya pertahanan,
pertandingan, namun serangan sekali serangan cukup efektif berefisien, tidak disangka tembakan begitu keras menyusur ke tanah penjaga gawang saudara Haji Payuni tidak mampu berbuat banyak dan unggul sementara kesebelasan dari Jati Waluyo Cilegram. Kita tunggu saja, pertandingan masih panjang, masih ada kesempatan. Umpan terobosan dibantu saja oleh nomor punggung 19 saudara Anjar ini mengurung ada nomor punggung 8 masuk ke sana saudara sama 1-2 ditempel ketat berdiri bebas saudara tidak langsung saudara-saudara kerjasama 1-2-3 dan bola diselesaikan oleh nomor punggung 11 saudara Jidan, namun sayang tembakannya menyamping ke arah kanan penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Arai. Namun para supporter dari kesebelasan Persepajak terus memberikan semangat walaupun untuk sementara kesebelasannya ketinggal dengan skor 1-0 yang mana gol tadi diciptakan oleh nomor punggung 11 nomor punggung 8 yaitu saudara Aji. Tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari kesebelasan Jati Waluyo. Kita tunggu saja walaupun secara kualitas kesebelasan secara pertandingan atau ball of possession kesebelasan Persepajak menguasai jalannya pertandingan, namun begitu efektif serangan Bali dibuang kembali kali ini berebutan, namun ada nomor punggung 9 di sana saudara Gatot kuasai bola sepenuhnya dapat diambil kembali nomor punggung 11 kali ini semakin mempercaya diri membangun serangan sodorkan pada nomor punggung 19 yaitu saudara Anjar namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lempar ke dalam saudara Anjar pendek saja lolos dari kawalan nomor punggung 9 di sana yaitu saudara Gatot, namun bola dapat diambil oleh nomor punggung 7 saudara Buye sodorkan ke tengah berdiri bebas dua orang pemain berebutan di sana kuasai bola sepenuhnya dapat diambil kembali oleh anak-anak kali ini semakin percaya setelah gol tercipta kali ini justru berbalik penguasaan bola dikuasai oleh Jati Waluyo kuasai dari arah kiri kali ini dia tendangnya tembak langsung umpan diagonal ke depan mulut gawang namun dapat diambil diganjal saja oleh pemain dari Jati Waluyo sehingga melahirkan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Persepajak yang untuk sementara ketinggalan dengan skor 1-0. Bagi anda yang baru bergabung gol tadi diciptakan oleh nomor punggung 8 yaitu saudara Aji dari jarak yang begitu jauh melakukan tembakan spekulasi kuasai bola kembali dan tempel ketat oleh nomor punggung 9 yaitu saudara Gatot dapat diambil namun lagi-lagi ada nomor punggung 7 saudara Buye sodorkan kali ini berdiri bebas nomor punggung 8 di sana yaitu saudara Aji ada nomor punggung 15 saudara Adam kali ini dia kuasai bola sepenuhnya masih sodorkan saudara Adam dari arah kiri dengan santainya kali ini semakin percaya keping satu orang pemain saudara-saudara lolos dari kawalan pinggir saja ke sayap kiri dengan tenyangnya diapit satu orang pemain sodorkan diganjal saja namun tidak terjadi pelanggaran masih terus berjalan kali ini singgah terjadi kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Para penonton dari kedua kesebelasan terutama yang didominasi oleh supporter dari kesebelasan dari Persepajak Lemah Bangkulon karena jaraknya begitu dekat dengan Stadion Cipuju Wetan sehingga kali ini mengerahkan supporter cukup banyak untuk mendukung kesebelasannya agar bisa memenangkan jalannya pertandingan dan bisa memastikan diri maju ke babak final yang tentunya lawannya sudah menunggu sang juara bertahan Karang Taruna Cup Cipuju Wetan yaitu Karang Langsung FC setelah kemarin mengalahkan kesebelasan Mertapada United dengan skor yang cukup fantastis yaitu 3-0. Kembali ke lapangan tempel saja ada nomor punggung 11 saudara Ipung di sana saudara Ipung dua lawan dua kali ini ada nomor punggung 8 saudara-saudara hampir saja nomor punggung 8 berdiri bebas kembali yang tindakan yang cukup bagus dari pemain belakang dari kesebelasan Persepajak bola dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan walaupun rupanya menghasilkan tembakan penjuru yang akan dilakukan oleh nomor punggung 17 di sana yaitu nomor punggung 17 akan melakukan saudara Marcelo ini akan melakukan tembakan penjuru yang datangnya dari arah kiri penjaga gawang yaitu saudara Aji Bayu ini hampir ada 4 orang pemain dari kesebelasan Jati Waluyo ini depan mulut gawang dari Persepajak tinggi saja hampir saja play heading terus saja bola tidak mengenai kepalanya sehingga bola meninggalkan lapangan
lapangan pertandingan. Lagi-lagi dari tembakan penjuru yang begitu bagus yang dilakukan melalui nomor punggung 17 saudara Marcelo ini, namun sayang satu pemain melakukan play heading tidak mengenai kepalanya sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Masih banyak kesempatan, pertandingan baru di babak pertama, masih ada kesempatan bagi kesebelasan Persepajak untuk menyamakan kedudukan atau kesebelasan sebaliknya, kesebelasan dari Jatiwaluyo akan menambah pundi-pundi gunya. Kita tunggu saja siapakah yang berhak maju ke babak final yang tentunya sudah ditunggu oleh kesebelasan dari Karangsuwung FC ini. Tinggi saja melambung tinggi, kuasa bola nomor punggung 9, yaitu nomor punggung 9 saudara Sepa melakukan pelanggaran. Jenal buang saja saudara Imam nomor punggung 29 ini, saudara Aryo sodorkan saja, dibuang ke arah kiri. Masih kali ini, namun di sana berebutan 1 lawan 1, dapat dicuri Persepajak ke belakang, namun dapat diambil. Duel kali ini 1 lawan 1 di sektor kiri, namun bola liar masih dikuasai, namun lagi-lagi dapat diambil oleh pemain dari Persepajak. Ada nomor punggung 8 di sana, yaitu saudara Aziz. Saudara Aziz kuasai bola sepenuhnya, namun kali ini dapat dibawa ke belakang, sodorkan kembali pada nomor punggung 18 yaitu saudara Aziz. Nomor punggung 8 saudara Jainal kembalikan ke depan, langsung umpan lambung diambil Ali. Ali ini memasuki jantung pertahanan dari kesebelasan, sodorkan ke arah kiri, ditempel oleh 1 lawan 1, masih dari arah kiri sendirian mabuk dia, umpan crossing lagi-lagi membentur, namun masih dapat diambil oleh pemain dari kesebelasan Persepajak. 1 lawan 1 dia mempermainkan si kulit bunda, tetap lolos dari kawalan, umpan crossing, namun sayang datangnya tinggi saja di atas mister gawang dari kesebelasan Jatiwaluyo. Dari Cilenggrang tentunya gagal kembali peluang dari kesebelasan Persepajak untuk menyamakan kedudukan, namun pertandingan masih panjang. Kita tunggu saja siapakah yang akan memenangkan jalannya pertandingan ini. Masih cukup lama, pertandingan baru saja di babak pertama, kuasai bola sepenuhnya, namun salah passing, untung saja dapat diambil kembali. Lagi-lagi serangan terpaku dari sayap kiri dari kesebelasan Persepajak ini, dia tembak masih ditempel ketat, lolos 1 dorong pemain, umpan dia kode langsung ke depan gawang, namun bola hampir saja langsung menghujam ke penjaga gawang, namun sayang membentur mister gawang dan bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tembakan gawang saja. Tembakan dari jarak jauh yang dilakukan dari sayap kanan oleh pemain dari kesebelasan Persepajak ini, yang walaupun nanti di menit awal terus mengurung, terus menggempur, namun setelah di pertengahan menit babak pertama ini pertandingan sudah mulai berimbang. Jatiwaluyo setelah sudah menciptakan 1 gol, kini sudah siap meladeni kesebelasan Persepajak. Bahkan terjadi jual beli serangan kali ini lolos dapat oleh 1 orang pemain, namun terjadi pelanggaran dan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo dari Persepajak ini. Tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Persepajak dari pemain belakangnya, yaitu nomor punggung 9 saudara Yoga yang bertubuh tinggi, sodorkan kali ini dari arah ke kanan, berlikali itu dia sodorkan kembali, ada saudara Jidan di sana nomor punggung 8 tidak saudara Aziz, tembak langsung di kali ini bola liar terjadi ke mulut depan gawang, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya dan liar langsung terbang mengambil sebulit bundar dari udara. Saudara Arai ini gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Persepajak nomor punggung 17 kali ini, nomor punggung 17 Marcelo dibayangi tempel kembali pada nomor punggung 7 saudara Buye dari arah kiri, kuasai bola sepenuhnya ke depan dia. 1 kali ini lolos dari kawalan, ditempel 1 orang pemain, lolos dari kawalan 2 orang pemain, keping 1 orang pemain, dikawal ketat oleh pemain, lolos dari kali ini. Cukup cantik pemain yang 1 ini, tembak langsung depan gawang, namun kali ini arahnya tepat ke penjaga gawang yaitu saudara Aji Bayu, jatuh di pelukan saudara Aji Bayu, gagal kembali. Mampukah kali nomor punggung 10 saudara Dea ini kapten kesebelasannya, lemparan ke dalam kali ini saudara Dea, sodorkan kembali, kali ini dapat diambil sependek tindakan bila mata mulai sodor kepala, bola melambung tinggi di nomor punggung 2 di sana, yaitu ada nomor punggung 2, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali ada saudara Dea kali ini umpan terobosan maksudnya nomor punggung 8, namun dipotong, kuasai bola dengan tenangnya kali ini, kuasai lagi anak
anak-anak Persepajak terus membangun serangan melalui nomor punggung 2 kembali, yaitu saudara Holis. Masih ada nomor punggung 8 saudara Ajis, namun membentur pemain belakang dari ke-11. Serangan balik dibangun kali counter attack dari ke-11 Jati Waluyo, lolos dari kawalan, namun tidak bagi nomor punggung berapakah dengan tenangnya. Kali ini ada nomor punggung 8 saudara Ajis, sodorkan ke tengah, memasuki garis aman, kerjasama satu cukup cantik, lolos berkali-kali dia, sodorkan berdua pas ke arah kiri, dengan tenangnya di api tola demain, ke depan Mutawang, sendirian, ada nomor punggung 8, terlalu mata melayang, saudara-saudara, betul-betul keberuntungan berpihak kepada kesebelasan Jati Waluyo. Tembakan yang begitu keras, namun tepat diperlukan penjaga gawang di save saja, walaupun melahirkan tembakan penjuru untuk kesebelasan dari kesebelasan Jati Waluyo yang datangnya dari arah kiri. Penjaga gawang yang diberikan oleh saudara Arai sudah dilakukan, kurang akurat dapat intercept oleh pemain dari Jati Waluyo. Kuasai bola sepenuhnya dibuang langsung ke depan, umpan lambung umbak dari pukul, namun ditempel ketat, dikuasai bola sepenuhnya. Mampu kali ini saudara Holis nomor punggung 2, pendek saja saudara Holis kepada rekannya pada nomor punggung 18, yaitu nomor punggung 18, kuasai bola sepenuhnya dia, bawa ke arah kiri, masih sodorkan ke tengah, ke jantung pertahanan, namun lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Umpan yang dilakukan dari kesebelasan Persepajak ini cukup akurat, jebakan offset yang diperagakan oleh barisan belakang dari kesebelasan Jati Waluyo untuk meredam serangan yang dibangun dari Persepajak untuk menyamakan kedudukan. Masih 1-0 keunggulan sementara, yang mana gol tadi diciptakan melalui nomor punggung 8 saudara Aji. Pertandingan belum berakhir, masih banyak drama yang akan terjadi di desa Cipuji atau di lapangan Dayak Cipuji Wetan ini. Lagi serangan dibangun dari sayap kiri, umpan diagonal ke depan Mutawang, di heading saja dengan tendangnya dapat diambil oleh nomor punggung 8 saudara Aji, kuasai bola sepenuhnya. Namun kali ini ada saudara Ajis, ada nomor punggung 18 di sana, yaitu saudara Jainal, sodorkan ke depan, balik lagi dari arah kiri, kali ini undur, umpan diagonal langsung ke depan Mutawang, lagi-lagi umpan lambung, bola liar, namun ditembak langsung ke depan saja, 1 lawan 1, pendek saja, bahaya saudara-saudara. Untung ada nomor punggung 8 di sana, yaitu saudara Aji yang sudah menunggu hampir saja saudara-saudara. Ini ya serangan yang begitu efektif dan serangan yang begitu efisien yang dilakukan oleh pemain Jati Waluyo dengan mengandalkan 2 orang pemain saja, hampir menciptakan peluang kembali, terutama melalui nomor punggung 8 saudara Aji ini, namun dapat dipatahkan kembali, berdiri bebas kembali. Ada saudara Aji, umpan pada nomor punggung 8 yaitu saudara Aji ini, kuasai bola sepenuhnya, cukup lagi yang dimaksud nomor punggung 11, namun lebih dekat ke penjaga gawang saudara Aji Bayu ini. Cukup repot kedua kesebelasan ini, terutama serangan balik yang dibangun dari kesebelasan Jati Waluyo, yaitu melalui nomor punggung 8 yaitu saudara Aji yang sudah dengan cepatnya dia mendribing sekulit bundar, umpan cukup cantik ke arah kiri, berdiri bebas, umpan saja ambil kembali nomor punggung 9 di sana, yaitu tembak langsung ke depan, lagi-lagi saudara-saudara, tembakan tepat di pelukan penjaga gawang saudara Aji Bayu ini bekerja keras pada sore hari ini. Kali ini kesebelasan Jati Waluyo justru berbalik, sering melakukan serangan, tembak langsung tidak tersana saudara-saudara, diserve saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Jati dari Persepajak, yaitu Aji Bayu, kuasai bola sepenuhnya, namun serangan dibalik dari kali ini dari Persepajak dari sayap kiri, sodorkan dari nomor punggung berapakah di sana, terjatuh tiru, terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan dari Jati Waluyo dan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Tinggal tunggu saja, mampukah dari tembakan bebas yang tentunya datangnya dari arah kiri akan memberikan peluang atau langsung ke mulut gawang yang dipercayakan oleh saudara Arai. Sementara di sana 3 orang pemain menghadang lajunya sekulit bundar, membuat pagar hidup. Hampir 5 orang pemain dari kesebelasan Persepajak berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Jati Waluyo untuk menantikan tendangan bola mati yang akan dilakukan dari arah kiri langsung ke depan mulut gawang. Bola liar di sana, sendirian di heading, dan langsung lagi-lagi akan terjadi saudara-saudara. Betul-betul aneh, bin ajaib saudara-saudara, mendebarkan sepak jantung penjaga gawang ini, walaupun dengan susah masih mampu menyelamatkan tendangan yang dilakukan atau pressing yang dilakukan dari Persepajak. Ada nomor punggung Jainal, kuasai bola, kali ini nomor punggung 2 saudara Holis, sodorkan kembali, serangan terus dibangun kali ini dari kesebelasan ada saudara Holis.
kuasai sepenuhnya saudara Holis, diambil kembali dari nomor punggung 11 yaitu saudara Jidan, sodorkan ke arah kiri, umpan terobosan di sana, namun terlalu deras bola yang dimaksud ke arah kiri, namun bola umpannya umpan tega terlalu keras meninggalkan lapangan pertandingan sehingga tidak mampu dikuasai, tidak mampu dikejar oleh pemain dari kesebelasan Persepajak dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo yang di luar dugaan unggul sementara dengan skor 1-0. Namun pertandingan belum berakhir, masih ada kesempatan bagi kedua kesebelasan, terutama bagi kesebelasan Persepajak tentunya untuk menyamakan kedudukan. Ada nomor punggung 11 dapat diambil kembali, bola liar diambil oleh saudara Jidan, tidak lupa terobosan yang dimaksud di sana. Ada nomor punggung 6 di sana, nomor punggung 6 kuasai saudara Bayu, masih saudara Bayu dibawakan umpan dengan kaki kiri cukup cantik, saudara Bayu berdiri bawah betul ini betul aja, bukan bahkan berkali-kali. Kali ini berdiri bebas kembali. Ada nomor punggung 9 yaitu saudara Gatot, tembak langsung kuasai bola sepenuhnya. Lagi-lagi dari Fortuna belum berpihak kepada kesebelasan dari kesebelasan Persepajak. Seringkali kali tadi peluang membentur tiang gawang dan bola kali ini dibangun kembali dari sayap kiri. Saudara-saudara, tidak terjadi pelanggaran berjibaku. Satu orang pemain Persepajak di sana dihadapi oleh 3 orang pemain. Dibuang saja bola, lagi-lagi diambil oleh pemain dari Persepajak terus mengurus jantung pertahanan. Lolos dari kawalan, masih dia tembak langsung ke depan mulut gawang di sana. Kali ini peluang kembali. Ada nomor punggung 6 di sana, saudara Bayu, tembak lagi. Betul saudara-saudara, betul ajaib ini, betul peluang demi peluang. Penjaga gawang tidak mampu, besar gawang mampu, penjaga gawang sudah out posisi, tiang gawang mampu. Inilah betul-betul Dewi Fortuna betul-betul berpihak kepada kesebelasan Jatiwaluyo Cilegrang. Mudah-mudahan pemain Persepajak tidak putus asa, terus menggempur. Masih ada babak kedua, kita tunggu saja. Serangan bertubi-tubi, berdiri bebas, tembakan keras masih diselamatkan oleh Mister Gawang. Tiang gawang kita tunggu saja apalagi yang akan terjadi saudara-saudara. Tembakan gawang kembali untuk tembakan kali ini sudah dilakukan, tinggi saja, di heading kembali. Kita tunggu, mudah-mudahan para pemain dari kesebelasan Persepajak terus termotivasi, tidak putus asa walaupun gol tadi seringkali digagalkan. Kalau tidak oleh penjaga gawang, Mister Gawang, bahkan tiang gawang hampir udah 3 kali 4 kali. Ya, yang di dekat Mister Gawang, para penonton supporternya harap menjauh. Kuasai bola sepenuhnya, lemparan kembali. Kali ini anak-anak Persepajak terus melakukan. Ada saudara nomor punggung 29 yaitu saudara Aryo, dibuang lagi-lagi dari arah kiri. Mungkin kali ini serangan ini akan menciptakan peluang. Kita tunggu saja datangnya dari arah kiri. Dengan cepatnya dia sendirian, mereka tunggu. Langsung kali ini akan memberikan umpan kepada siapakah? Sodorkan sendirian, membentur pemain. Namun kali ini lolos, kali ini tindakan selamatan oleh pemain belakang dari kesebelasan Jatiwaluyo. Kali ini buang kembali, terpaku serangan dibangun dari arah kiri oleh anak-anak Persepajak. Kuasai bola, namun apa yang terjadi? Dibuang saja, tindakan selamatan karena sudah berdiri di sana yaitu pemain dari Jatiwaluyo untuk menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari dari Jatiwaluyo akan dilakukan dari arah kiri. Tunggu saja, kita sudah dilakukan. Kuasai bola sepenuhnya Marcelo umpan berpunggung 17 ini. Kuasai bola sepenuhnya masih dari arah kiri, umpan lambung ke depan yang dimaksud saudara Aji yang sudah menyumbangkan 1 golnya. Berdiri bebas ada nomor punggung 6 di sana yaitu saudara Bayu. Namun saudara Bayu tidak mampu mengejar si kulit bundar dan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh nomor punggung 19 yaitu saudara Anjar. Kuasai bola sepenuhnya masih saudara Anjar, dapat diambil oleh nomor punggung 18 di sana yaitu saudara Zainal. Kuasai bola sepenuhnya ke tengah, dibuang lagi-lagi, tidak mau mengambil resiko. Setiap kali mendapatkan kesempatan serangan balik dibangun. Kali ini lolos dari kawan, masuk ke penalti, berbenturan, dibuang kembali. Cukup panik barisan belakang dari kesebelasan dari Persepajak ini, membuat debar-debar, membuat spot jantung para pendukung dari kesebelasan Persepajak Lemah Bangkulon. Masih dari arah kiri, sodorkan, cukup cantik kerjasama bola pemain ini, namun sabar berdiri bebas, hampir saja bola muntah atau bola berbenturan di sana. 1 orang pemain dari kesebelasan Persepajak memerlukan perawatan setelah
bola tadi rupanya kena bola atau berbenturan dengan pemain dari kesebelasan Persepajak ini. Masih 1-0, sementara para penonton pada sore hari ini cukup memadati Stadion Cipuji Wetan, terutama didominasi oleh pendukung dari kesebelasan Persepajak karena jaraknya yang tidak jauh dari Stadion Cipuji Wetan ini. Kita tunggu saja, sementara masih ketinggalan dengan skor 1-0. Apa yang akan terjadi? Masih banyak kesempatan. Sementara kali ini para pemain, satu orang pemain ke sana kali ini memerlukan perawatan, rupanya sudah bangkit kembali di sana memerlukan perawatan dari tim medis, dan kali ini hanya menghasilkan tembakan gawang saja atau drop ball akan dilakukan oleh pemimpin pertandingan. Sudah diambil oleh penjaga gawang saudara Aji Bayu. Pada itu tentunya pemimpin pertandingan itu saudara Mulyana kuasai bola sepenuhnya, masih dibuang kembali. Ada nomor punggung 2 saudara Holis dari arah kiri. Holis pengen pada Jidan kuasai umpan ke tengah, umpan terobosan pada saudara Bayu saudara kembali pada nomor punggung 11 saudara Jidan. Namun apa yang terjadi? Nomor punggung 11 saudara Jidan membentur lagi-lagi. Masih cukup rapat pertahanan Tembok Cina yang begitu kekar dan tegar. Kali ini kesebelasan dari Jatiwaluyo terus dikempur, namun kali ini diambil kembali oleh pemain kesebelasan Jatiwaluyo dari Persepajak. Langsung kali ini lagi-lagi tepat jatuh di pelukan penjaga gawang saudara Arai. Tembakan lambung dari jarak jauh, tembakan spekulasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persepajak ini. Kita tunggu saja sementara pertandingan terus berlalu, terus berjalan di babak pertama ini. Kedua kesebelasan masih ketinggalan kesebelasan Persepajak dengan skor 1-0. Bagi anda yang baru bergabung, yang malah gol tadi diciptakan melalui nomor punggung 8 yaitu saudara Aji. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan melalui saudara Anjar. Sudah dilakukan saudara Anjar, dibuang, namun lemparan yang kedua kalinya untuk kesebelasan dari Persepajak. Masih saudara Anjar nomor punggung 19 yang bergerak di sektor kanan ini akan melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasannya. Kita tunggu saja kali ini kepada siapakah nomor punggung Anjar, pendek saja lolos dari kawalan cukup cantik, dan saudara-saudara melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Kita tunggu saja siapakah kali ini. Rupanya dari kesebelasan Jatiwaluyo mendapatkan tembakan bebas dari jarak yang strategis, tentunya dari arah kanan. Kita tunggu saja sementara tambahan waktu di babak pertama cuma 1 menit yang diberikan oleh pemimpin pertandingan yaitu saudara Mulyana ini. Nomor punggung 17 saudara Marcelo. Peluang terakhir kali ini dari kesebelasan Jatiwaluyo di babak pertama. Mundur kali itu orang membawa tembak langsung depan mencoba supaya saudara-saudara memetul, diselamatkan kembali tiang gawang, menyelamatkan kesebelasan. Tembakan spekulasi saja, hampir saja mendebarkan para pendukung dari kesebelasan Persepajak. Penjaga gawang sudah malang tadi, sudah mati langkah. Untung tiang gawang menyelamatkan serangan yang dibangun dari kesebelasan Jatiwaluyo. Kali ada saudara Bayu, lolos dari kawalan saudara Bayu sendirian masuk ke kotak penalti. 1 lawan 1, tapi 1 orang pemain. Saudara Bayu masih sendirian, tidak membantu. Ada nomor punggung berapa di sana, dia sendirian tembak langsung, membentur lagi-lagi, masih dapat ambil, namun meninggalkan 8 pertandingan. Dan akhirnya pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Mulyana membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak pertama berakhir antara kesebelasan Persepajak yang berhadapan dengan kesebelasan Jatiwaluyo di babak semifinal yang kedua. Di babak pertama kali ini keunggulan sementara kesebelasan Jatiwaluyo Cilegrang, yang mana gol tadi diciptakan melalui nomor punggung 8 saudara Aji. Baiklah para penonton, sembari menantikan pertandingan babak kedua, untuk sementara kami kembali ke studio. Sore hari ini, dan di babak final nanti ada kabar gembira, tentunya ada request dari panitia, yaitu bagi anda nanti membeli potongan kartusnya jangan di final, harga tiket kembali menjadi Rp15.000. Itu kabar gembira untuk masyarakat, bagi penonton, penggemar dan penggemar sepak bola. Dan kami ingatkan kembali untuk pertandingan hari besok, yaitu pertandingan hiburan, yaitu bagi anda penggemar sinetron
Anda penggemar sepak bola, silakan kembali untuk menyaksikan Open Turnamen Karangsuwung Cup, yaitu di lapangan Gupi atau di lapangan Gupi Desa Karangsuwung. Tepatnya akan diikuti oleh wilayah 3 Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Silakan Anda berduyun-duyun di lapangan Kudu, di lapangan Gupi Desa Karangsuwung. Ala kadarnya. Sampah. Iya, bagi para pemain sampahnya dipungut, bekas-bekas minuman, bekas air mineral silakan dibawa keluar lapangan, bila perlu dibawa ke rumah. Iya, kami ingatkan terus dibantu atau door prize harian dari Open Turnamen Cup ini tentunya di backing terus oleh Kopi Pawon, yaitu Kopi Pawon. Kopi Pawon yang selalu memberikan door prize harian itu voucher makan Rp100.000. Kopi Pawon, mengopi Kopi Pawon sensasinya tersendiri, tepatnya berada di Pandai Lemah Abang, dan toko Apip serta Idola, rumah makan Idola yang berada di samping Pajak. Untuk babak pertama, kesebelasan Jatiwaluyo mampu unggul dengan skor 1-0, yang mana gol tadi diciptakan oleh nomor punggung 8 yaitu Saudara Aji. Tentunya pemimpin pertandingan masih dipercayakan oleh Saudara Mulyana, asisten wasit 1 Saudara Hendra, dan asisten wasit 2 yaitu Saudara Aris. Ketiga pemimpin dan pengadil ini semuanya sudah mendapatkan sertifikat dari PSSI, jadi tidak diragukan lagi dalam hal kepemimpinan kali ini. Kesebelasan dari Jatiwaluyo berada di sebelah selatan memakai jersey kebanggaannya hitam berbolet merah, sementara kesebelasan Persepajak memakai kostum oranye ala kesebelasan Persija berada di sebelah utara lapangan Dayak Cipejo Wetan. Akankah strategi berubah setelah turun minum ini? Kedua pelatih tentunya telah memberikan masukan kepada ini. Bola sudah berada di tengah-tengah lapangan pertandingan babak kedua, babak yang sangat menentukan, babak yang sangat menegangkan. Jika babak kedua sudah dibunyikan oleh Mulyana, kuasai bola sepenuhnya kali ini, pendek saja langsung Jatiwaluyo. Sementara suasana redup dari ini di Stadion Dayak Cipejo Wetan, mudah-mudahan tidak turun hujan agar pertandingan terus berlangsung dan enak disaksikan. Pertandingan yang cukup seru, tembak langsung ke depan di sana, namun dengan santainya dari nomor punggung 7 yaitu Saudara Buye, kuasai bola sepenuhnya. Dapat diambil kali ini oleh Persepajak melalui nomor punggung 6 Saudara Bayu. Bayu umpan terobosan, namun bola diambil kembali. Ada berebutan di sana, Saudara Bayu dibuang melalui nomor punggung 15 Saudara Adamini. Namun ada pemain belakang sodorkan melalui nomor punggung 18 yaitu nomor punggung 18 yaitu kuasa bola sepenuhnya Saudara Jainal ini. Sodorkan kembalikan pada nomor punggung 17 yaitu Saudara Padri. Saudara Padri langsung kotak penalti, namun dengan sigapnya penjaga gawang Saudara Arai ini mampu menguasai siklit bundar. Gagal kembali umpan yang dilakukan dari sayap kanan oleh pemain-pemain melalui nomor punggung 7 Saudara Padli ini, diselamatkan oleh penjaga gawang. Bola kali ini bola liar masuk di jantung ada nomor punggung 7 Saudara Buya, buang ke depan, dapat diambil kembali. Serangan berbenturan, serangan balik dibangun, namun dapat diambil oleh pala pintu terakhir oleh nomor punggung 5 di sana yaitu oleh nomor punggung 5. Bola dibuang saja ke depan. Sodorkan kali ini masih datangnya dari arah kiri, pemain-pemain dari Persepajak namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain dari Jatiwaluyo. Sodorkan ke depan. Kali ini nomor punggung 17 Marcelo umpan ke depan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari kesebelasan Persepajak. Tidak ada henti-hentinya kali ini. Para pendukung dari kesebelasan Persepajak terus memompa semangat, terus memberikan yel-yel terhadap kesebelasannya yang sementara ketinggalan dengan skor 1-0. Namun pertandingan masih panjang, masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan, bahkan bisa menangkan jalannya pertandingan, atau justru kesebelasan Jatiwaluyo akan menambah pundi-pundi golnya. Kita tunggu. Yang jelas serangan dibangun dari kesebelasan Jatiwaluyo ini, namun diganjal saja dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 9 yaitu oleh nomor punggung 9 yaitu Saudara Sepa, sehingga menghasilkan kali ini rupanya diberikan hukuman atau tembakan bebas untuk kesebelasan dari Persepajak ini. Mampukah dari tembakan bebas ini yang langsung jaraknya itu cukup jauh, namun sudah cukup ideal, langsung berhadapan dengan penjaga gawang Saudara Arai yang bermain cemerlang pada sore hari ini. 5 orang pemain membuat pagar hidup yang begitu kokoh, begitu rapat bagaikan tembok Cina kali ini. Sementara 4 orang pemain membuat di sana 5 orang pemain dari kesebelasan Persepajak mundur, dia tembak langsung membentur pagar hidup yang begitu rapat. Welsing saja, namun masih dapat diambil kembali. Serangan dibangun, dicuri oleh pemain dari kesebelasan Jatiwaluyo dengan
sahabatnya. Untung saja cukup sigap pemain yang satu ini. Lepas saja ke pelanggar penjaga gawang saudara Haji Bayu. Dengan tenangnya sodorkan kembali, bola melambung tinggi, 1 lawan 1 dapat diambil oleh kesebelasan Persepajak. Dari arah kiri membangun serangan, tackling yang begitu bagus, yang begitu bersih, lemparan ke dalam, mundur sedikit. Namun kali ini apa yang terjadi, rupanya satu orang pemain dari Jatiwaluyo tergeletak memerlukan perawatan tim medis. Mampukah dia melanjutkan pertandingan atau memerlukan bantuan dari tim medis? Satu orang pemain dari Jatiwaluyo setelah bekerja keras, rupanya para pemainnya sudah mulai kelelahan. Kali ini kita tunggu saja. Untuk sementara penonton cukup padat di Stadion Pireti Tujuwetan untuk pertandingan hari kedua di babak semifinal, yang mana yang kesempatan sore hari ini memenangkan jalannya pertandingan bola maka akan dilanjutkan berhadapan dengan kesebelasan Karangsungung FC yang sudah memastikan diri setelah kemarin mengalahkan kesebelasan Mertapada United dengan skor yang cukup fantastis, yaitu 3-0. Kali ini tembakan bebas saja untuk kesebelasan atau bola lemparan ke dalam atau akan dijadikan drop ball oleh pemimpin pertandingan atau lemparan ke dalam. Kita tunggu saja. Pertandingan sore hari ini cukup seru, hampir 11.000 penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Tribun kanan kiri penuh oleh penonton terutama para pendukung dari kesebelasan Persepajak. Langsung berdiri, ada saudara Bayu masuk di kotak penalti, keping satu orang pemain tambah langsung masih dapat tepat sekali. Intercept yang dilakukan oleh pemain belakang dari Jatiwaluyo ini. Serangan dibangun dari tengah melalui nomor punggung 7 di sana saudara Puye, masih kuasai bola sepenuhnya. Berdiri kali ini, counter attack dibangun dari kesebelasan melalui nomor punggung 17 saudara Marcelo berkali-kali dengan tenangnya mundur dia dengan tenangnya, masih mencari teman. Rapping saja, flashing cukup cantik, ada nomor punggung 9 di sana saudara Sepa, dapat diambil kembali oleh saudara Sepa, namun dicuri. Ada nomor punggung 11, dapat ada nomor punggung 8 saudara Aji yang sudah menyebabkan jatuh gol, namun dipatahkan saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Persepajak. Dari arah kiri berdiri bebas nomor punggung 8 saudara Ajis. Kali ini Ajis lewat cantik walaupun bertubuh gembul. Kali ini lolos dari kawalan kerjasama dengan saudara Bayu, kembalikan pada saudara Bayu dari arah kanan. Umpan pasir berdiri bebas saudara-saudara. Benar-benar ini apa yang terjadi saudara-saudara. Tinggal bercetak saja dia melakukan tembakan keras cannonball, lagi-lagi mengetur mister gawang. Apa yang terjadi ini harus dikasih syarat. Cukup unik serangan yang dibangun dari Persepajak, cukup hebat. Penjaga gawang sudah out posisi, lagi-lagi mister gawang. Benar-benar ajaib kesebelasan dari Jatiwaluyo Cilegerang ini. Peluang demi peluang tidak digagalkan penjaga gawang, lagi-lagi mister gawang menyelamatkan. Tembakan bebas kembali, namun serangan belum berakhir. Kali ini Persepajak belum henti-hentinya, belum ada putus asanya untuk menyamakan kedudukan. Langsung ke depan gawang di sana, namun sayang sundulannya tinggi saja, rupanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja. Betul-betul seput jantung, betul-betul bikin berdebar-debar para pendukung dari kesebelasan Persepajak karena kesebelasannya belum mampu menyamakan kedudukan. Sementara sebelum pertandingan banyak pengamat kesebelasan sepak bola Persepajak akan mampu mengungguli kesebelasan Jatiwaluyo. Pulang saja melalui nomor punggung 7 yaitu saudara Buye, kuasai bola melambung sundul kembali. Ada nomor punggung 8 saudara Ajis, dibuang ke arah kiri, kali ini ke belakang pada nomor punggung 11 kalau tidak salah ada saudara Jidan di sana. Tembak langsung kali ini, namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran kembali untuk kesebelasan dari Persepajak. Atau apa yang terjadi kita tunggu saja. Yang jelas kali ini rupanya terjadi drop ball, tadi belum melalui wasit, lolos dari kawalan. Mampukah kali ini jauh, namun penjaga gawang masih dapat diambil. Bola 1 lawan 1, ditindakan penyelamatan, dibuang jauh-jauh untuk menyelamatkan. Kali ini pergantian pemain dari kesebelasan Persepajak yaitu nomor punggung 12 keluar, digantikan oleh nomor punggung 8 yaitu saudara Ajis. Yang keluar. Nomor punggung 8 keluar. Ajis diganti Yuda. Saudara Ajis digantikan oleh nomor punggung 12 yaitu saudara Yuda. Itu kan ada bacaan yang keluar. Iya, ini yang tenis khusus jadi baru baca baik. Kita wingi. Jadi
Rumah telamu. Kembali ke lapangan, kuasa bola tembak langsung, tidak ada henti-hentinya melalui nomor punggung 17 di sana. Saudara Padli, casting 1 lawan 1, masih saudara Padli, sodorkan pada nomor punggung 12, yaitu saudara nomor punggung 12 di sana. Cukup berkali-kali dia sendirian, kuasa bola sepenuhnya, masih dia pendek pada nomor 18, yaitu saudara nomor punggung 8, saudara Jaidal ini. Ada Jaidal berebutan, kuasa kembali, namun tindakan selamatan diambil oleh nomor punggung 5, yaitu nomor punggung 5, namun ditempel ketat saudara-saudara, dapur jadi pelanggaran, yaitu oleh nomor 8 saudara Haji, setelah tadi mengganggu pergerakan nomor punggung 5 kesebelasan Persepajang yang dipercayakan, yaitu oleh saudara nomor punggung 5 lolos dari kawalan kali ini. Tembak langsung dia masuk, itu tidak ada henti, tembak langsung, lagi, namun kali ini saudara-saudara benar-benar di luar dugaan kembali tembakan spekulasi yang begitu jauh. Kalau tadi tembakan dari jarak dekat seringkali digagalkan oleh Mister atau tiang gawang atau oleh penjaga gawang, namun kali ini di luar dugaan, penjaga gawangnya terkejut, tembakan spekulasi dan si kulit bundal menyusur tanah, tidak dapat antisipasi, begitu keras menghujam ke arah kiri penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara arah ini. Kali ini rupanya kebuntuan pecah sudah untuk kesebelasan dari Persepajang. Semakin seru saja, kedudukan imbang 1-1, semakin seru, semakin percaya diri kali ini Persepajang, apalagi setelah tadi menyamakan 1 gol, yaitu melalui nomor punggung berapa kali tadi yang menciptakan gol balasan untuk kesebelasan dari Persepajang ini. Tembakan bebas saja untuk kesebelasan, gol di luar dugaan tadi, tembakan spekulasi, bola menyusur tanda terlalu deras, penjaga gawang pun terkejut dan menghujam ke tiang jauh, tidak dapat antisipasi oleh penjaga gawang saudara Arai. Namun lagi-lagi pertandingan belum berakhir, masih banyak kesempatan bagi kedua kesebelasan, langsung menghujam ke jantung pertahanan, di heading saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Persepajang. Kuasa bola sepenuhnya berebutan, dapat diambil mendekati garis 16, lolos dari kawalan, sodorkan pada nomor punggung 10 di sana dari kesebelasan Jatiwaluyo, sodorkan kembali, membentur namun dapat diambil oleh dari kesebelasan. Dengan cepatnya kali ini saudara Padli tempel ketat, saudara Padli namun tidak mampu berbuat banyak, dapat diambil oleh pemain dari Cilegrang. Ada nomor punggung 9, yaitu saudara Sepa ini, kuasai bola sepenuhnya. Kali ini jual beli serangan dibangun oleh kedua kesebelasan. Nomor punggung 12 di sana, yaitu lolos dari kawalan. Ada nomor punggung 12, dia berjaya kuasai bola sepenuhnya. Umpan terobosan kali saudara Yuda, namun dari arah kiri masuk jantung pertahanan sendirian dia, umpan berdiri bebas, terlalu lama, dapat diambil, terlalu rapat, lolos dari kawalan, masih terus mengurung, umpan passing saja, ke depan berdiri bebas, terlalu lama, bola liar, tembakannya tidak mengena, namun kali ini terjadi kembali di depan mulut gawang dari kesebelasan Jatiwaluyo, diamankan tembakan yang kedua, namun dari berapa apa yang terjadi, saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara, kali ini dari Persija kembali berpihak kepada kesebelasan dari Persepajang. Rupanya penonton di belakang gawang harap minggir, jangan sampai terlalu dekat dengan tiang gawang. Para penonton kami himbau, kali ini rupanya pelanggaran di dalam kotak penalti tepat di depan pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Mulyana. Setelah kali ini merobek jari, kali ini rupanya sial kali ini sudah dibuka oleh kesebelasan dari Persepajang, dan kali ini Deportuna berpihak mendapatkan tembakan bola penalti. Mampukah kali ini dia menyelesaikan tugasnya? Siapakah yang akan mengeksekutor? Siapakah yang akan menjadi algojo untuk penembak bola penalti ini? Kali ini tembakan penalti mundur dia, kali ini ambil rancang-rancang cukup jauh, penjaga gawang sudah siap, tembak langsung, saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara, peluang emas tidak dapat diselesaikan dengan baik, peluang emas tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Persepajang. Padahal kemenangan sudah di depan mata, namun dia tembakannya terlalu lemah, dengan mudah dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Arai. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Drama terjadi di lapangan Dayak Cipujewetan ini. Peluang sudah diberikan, tembakan penalti sudah diberikan, peluang emas tidak dimanfaatkan dengan
dengan baik. Sekitarnya mampu mengungguli terlebih dahulu. Namun kali ini serangan balik dibangun dari kesebelasan dari Persipajak. Pergantian pemain dari kesebelasan Jati Waluya, yaitu nomor punggung 19 keluar saudara Anjar, digantikan oleh nomor punggung 12 yaitu saudara Mamo. Lagi-lagi pergantian pemain, namun kali ini kesebelasan Jati Waluya kembali menggantikan satu orang pemainnya, yaitu saudara Anjar, digantikan oleh saudara Mamo. Saudara-saudara, hampir saja kesebelasan dari Persipajak mengungguli sementara, namun tembakan penalti peluang masih tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Persipajak. Padahal itu ada peluang yang cukup bagus yang diberikan oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Mulyana, sehingga kali ini pun pertandingan masih imbang 1-1. Kita tunggu kembali siapa yang akan memenangkan jalannya pertandingan ini untuk menghadapi kesebelasan Karangsung FC yang dengan mantap bermental juara mampu mengalahkan kesebelasan Mertapada United dengan skor yang begitu telak, yaitu 3-0. Sementara kali ini apa yang terjadi, pemimpin pertandingan rupanya minta pergantian bola, bolanya rupanya kempes bola diganti kali ini. Cukup seru pertandingan kali ini. Kita tunggu saja. Sementara kali ini bola diganti, penonton semakin berjubel, terutama para pendukung dari Persipajak. Tadi sudah mempunyai asa dari tembakan penalti, namun sayang eksekutornya kurang baik, terlalu lemah, dengan mudah dapat diambil oleh saudara Arai, dan akhirnya imbang kembali 1-1. Percaya diri kembali Jati Waluya melalui nomor punggung 15 masuk kotak penalti, dipotong saja serangan yang dibangun oleh saudara Adam ini. Serangan dibangun masih jatuh, cukup berhasil dia diganjal saja oleh pemain dari Jati Waluya. Silih berganti serangan, jual beli serangan, cukup berimbang kedua kesebelasan, baik secara individu ataupun secara tim. Kedua kesebelasan ini layak maju di babak semifinal, yang tentunya akan berhadapan kalau final dengan kesebelasan Karangsung FC. Dari arah kanan ada saudara Pati, nomor punggung 17, Kevin satu orang pemain, dua orang pemain ada nomor punggung 12 di sana, saudara Yuda tembak langsung membentur. Kali ini bola liar berebutan saudara Parli dengan nomor punggung 15 yaitu saudara Adam, masih di luar. Serangan balik dibangun dari arah kanan, saudara ke tengah, diganjal saja. Namun kali ini playon masih bola sebelumnya menarik saudara Jidan ini menarik, dan akhirnya pemimpin pertandingan tidak ragu langsung mengambil kartu kuning dari sakunya. Kali ini ada satu orang pemain tergeletak dari kesebelasan Jati Waluya, nomor punggung 11 yaitu saudara Jidan mendapat hukuman kartu kuning karena tadi telah menarik dengan sengaja pemain dari kesebelasan Jati Waluya yang sudah mempunyai kesempatan untuk melakukan penyerangan. Sementara nomor punggung 9 yaitu nomor punggung 9 saudara Sepa ini rupanya memerlukan perawatan, terlalu kecapean, kelelahan karena bermain all out. Kedua kesebelasan ini betul-betul layak berada di semifinal, betul-betul berimbang kedua kesebelasan ini, baik secara taktik individu atau secara tim. Kedua kesebelasan ini mempunyai pertandingan atau tembakan-tembakan yang begitu bagus, umpan-umpan yang begitu manis, penjaga gawangnya pun keduanya cukup bagus. Dari Persipajak tentunya tidak asing lagi yang pernah memperkuat yaitu Persiraja Banda Aceh, yaitu Aji Bayu. Cukup seru pertandingan sore hari ini. Kami informasikan untuk pertandingan hari final yaitu pada hari Minggu, yaitu hari Minggu tanggal 16. Tentunya Karangsung FC akan berhadapan dengan kesebelasan yang sedang bertanding pada sore hari ini. Yaitu kabar gembira, harga tiket pada babak final yaitu Rp15.000. Namun ada door prize yang begitu istimewa dari panitia, yaitu 1 ekor kambing Garut. Jadi pastikan Anda pada hari Minggu untuk menyaksikan jalannya pertandingan yaitu babak terakhir, babak final, babak sepuluh jatuh bagi kedua kesebelasan. Langsung ke lapangan ada nomor punggung 11 di sana yaitu saudara Ipung, masih dia 1 lawan 1. Ipung ditempel ketat, dapat diambil oleh pemain, terjatuh, namun terjadi pelanggaran dan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Persipajak ini. Tembakan dari Persipajak masih dari jantung pertahanan atau dari daerahnya sendiri, kurang mundur kali ini. Cukup seru, akankah pertandingan babak kedua berakhir dengan kedudukan imbang 1-1 dan akan dilanjutkan dengan adu penalti. Namun pertandingan masih cukup panjang. Umpan yang dimaksud saudara Padli tampil ketat, rupanya nomor punggung 12 saudara Yuda, sodorkan pada nomor punggung 18 di sana saudara Jainal kuasai bola, kembalikan Jainal keping satu orang pemain, masih saudara Jainal masih sendirian, cari teman dia, kebingungan kepada siapa dia, umpan kepada saudara Yuda dari arah kanan, 1 lawan 1, masih saudara Yuda, kali ini dia keping satu orang pemain, pada saudara Jidan kuasai, kembalikan pada Yuda tembak langsung ke depan mulut gawang,
namun kurang akurat, intercept saja oleh pemain dari Jatiwaluyo. Sodorkan ke arah kiri, berdiri bebas ke tengah kembali, namun dapat diambil, lolos dari penyelamatan dengan cepatnya sendirian, untung saja dapat diambil, namun hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Persipajak ini sehingga melahirkan tembakan bebas kembali. Rupanya kali ini tembakan bebas untuk kesebelasan Jatiwaluyo. Kita tunggu saja, pertandingan terus berlanjut, sementara waktu pun terus berpacu. Kita tunggu saja, akan terjadi drama kembali. Kita apakah kesebelasan Jatiwaluyo akan menangkan jalannya pertandingan dengan pulang membawa tiket final? Kita tunggu. Sementara kali ini tembakan bebas untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo datangnya dari arah kiri di babak kedua. Sementara ada 2 orang pemain, rupanya 3 orang pemain akan membuat pagar hidup. Sementara 4 orang pemain dari kesebelasan Jatiwaluyo berada di dalam kotak penalti dari kesebelasan Persipajak untuk menantikan datangnya si kulit bundar yang tentunya datangnya dari arah kiri. Mampukah memberi umpan atau tembakan langsung? Sementara 3 orang pemain membuat pagar hidup untuk mengganggu pergerakan bola yang tentunya akan dilakukan oleh pemain Jatiwaluyo dari arah kanan. Kita tunggu saja, cukup bersepot jantung para penonton, para pendukung dari kesebelasan Persipajak ini. Mundur ada nomor punggung 17 di sana, Marcelo tambah langsung membentur pagar hidup. Masih saudara Marcelo, keping 1 orang pemain, masih Marcelo cukup kuat dia dalam menguasai sekali tunggal, namun diambil kali ini dapat oleh 3 orang pemain. Lolos kali ini kuasai bola sebelumnya. Umpan saudara, serangan balik counter attack, umpan terobosan masih dapat diambil, namun dicuri kembali oleh pemain dari Jatiwaluyo. Dengan cepatnya buangan saja, hampir saja nomor punggung 11 saudara Ipung, namun penyelamatan tackling yang begitu sempurna, tackling yang begitu bersih yang dilakukan oleh pemain Persipajak untuk menyelamatkan serangan yang dibangun oleh saudara Ipung nomor punggung 11. Walaupun kali ini melahirkan tembakan penjuru untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo yang datangnya dari arah kanan penjaga gawang, yaitu saudara Aji Bayu ini. Mampukah dari tembakan penjuru ini? Cukup berdebar-debar. Kita tunggu saja. Cukup cantik. Bola liar dapat diambil oleh pemain dari Persipajak. Tidak ada sisa sendirian. Kuasai bola tentunya. Kalau tidak pada sekali ada saudara Pandi. Tempel ketat kali ini. Ada yang dapat diambil oleh nomor punggung 12. Berliku-liku dia. Nomor punggung 10 saudara Dea. Lolos dari kawalan. Umpan terobosan kembali. Ada nomor punggung 7. Yaitu saudara nomor punggung 7. Umpan ke depan. Kali ini kuasai bola. Nomor punggung 15 saudara Adam, dari ini dia sendirian masih dari kanan, ditempel ketat, terjatuh dan bola meninggalkan lapang pertandingan. Rupanya lagi-lagi menghasilkan tembakan atau lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo yang akan dilakukan melalui nomor punggung 17 yaitu saudara Marcelo ini. Kita tunggu Marcelo nomor punggung 17 akan melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan, pendek kembalikan pada Marcelo, masih dari arah kanan penjaga gawang dari Kesun, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara pertandingan terus berjalan, kita tunggu saja akankah pertandingan babak kedua berakhir dengan imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Marcelo umpan ke depan mulut gawang, namun dapat diambil, berdiri bebas, sodorkan nomor punggung 11, tindakan penyelamatan, lagi nomor punggung 11, sodorkan berdiri bebas, tembakan spekulasi saja yang dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu nomor punggung 10 saudara Dea, namun sayang tembakannya tinggi saja di atas mistar gawang yang dipercayakan oleh saudara arah ini, yang dipercayakan oleh saudara Aji Bayu. Belum berubah kedudukan, masih imbang 1-1. Sementara suasana cukup redup di Stadion Dayak Cipuju Wetan. Para penonton pun belum beranjak dari tempat duduknya, masih cukup antusias menyaksikan jalannya pertandingan yang cukup seru. Babak semifinal antara kesebelasan Jatiwaluyo berhadapan dengan kesebelasan dari kesebelasan Persipajak. Lagi-lagi serangan bergelombang datangnya dari arah kanan dari kesebelasan Jatiwaluyo, tidak sendirian, tempel ketat, lolos dari kawalan, mendekati jantung pertahanan, namun tindakan penyelamatan bola dapat diambil oleh pemain dari Persipajak. Itu kurang akurat, umpan berdiri bebas, lagi-lagi dipotong. Tindakan penyelamatan umpan lambung dikembalikan oleh pemain dari Jatiwaluyo. Kuasai bola sepenuhnya, namun dicuri dari belakang. Namun kali ini pelanggaran dilakukan oleh saudara Aji nomor punggung 8 dan menghasilkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Persipajak ini. Kita tunggu saja. Yang jelas rupanya pertandingan terus berjalan, namun kali ini dibuang saja ke arah kiri, lolos dari kawalan, serangan dibangun dari
kesebelasan dari Persebaya dari arah kiri sendirian ke belakang dia pada rekannya masih kerja sama 1-2 cukup cantik lolos dari kawalan namun diganjal kali ini rupanya apa yang terjadi dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Jatiwaluyo setelah tadi dua pemain terjatuh dari pemain Persebaya dan dari kesebelasan Jatiwaluyo Cilengkrang dan lagi-lagi hanya menghasilkan tembakan gawang saja. Kami informasikan kembali tentunya babak final akan diselenggarakan pada hari Minggu yaitu tepatnya tanggal 16 yaitu Karangsulung FC akan berhadapan dengan kesebelasan yang sedang bertanding pada sore hari ini. Harga tiket yaitu Rp15.000 plus Anda akan mendapatkan door prize dari panitia yaitu 1 ekor kambing Garut. Untuk itu pastikan Anda untuk menyaksikan laga terakhir pada hari Minggu yaitu babak final, babak yang sangat menegangkan, babak yang sangat mendebarkan. Siapakah yang akan mendapat gelar juara turnamen Cup Cipujewetan, kesebelasan Karangsulung FCK atau kesebelasan yang sedang bertanding pada sore hari ini. Serangan dibangun kali ini masih datangnya dari arah kiri. Persebaya tembak langsung, umpan passing di sana, umpan lambung, tidak ada teman, bola liar dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan dan lagi-lagi hanya menghasilkan tembakan gawang saja. Katakan pertandingan ini berakhir dengan imbang 1-1, maka kedua penjaga gawang ini akan diuji oleh para penembak pelitunya dari kedua kesebelasan, terutama penjaga gawang dari Persebaya, penjaga gawang yang sudah berpengalaman tingkat nasional. Tembak langsung ke jantung pertahanan ke depan mulut gawang, jatuh bola liar sendirian namun dapat diambil dan akhirnya diselamatkan oleh saudara Arai. Hampir saja saudara Arai ini namun menyelamatkan serangan yang dibangun dari sayap kanan oleh kesebelasan Persebaya gagal kembali. Cukup berseru, cukup mendebarkan kedua pendukung dari kesebelasan ini, terutama para pendukung dari kesebelasan Persebaya yang jumlahnya cukup lumayan karena jarak yang cukup dekat dengan stadion Cipujewetan ini. Serangan dapat diambil saudara Padi, lolos kali ini ada saudara Adam, saudara Yuda nomor punggung 12, tempel ketat kali ini namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 10 sehingga melahirkan tembakan bebas kembali. Sodorkan kali ini Persebaya bermain nomor punggung 18 di sana yaitu nomor punggung 18 saudara Jainal, kuasa bola sepenuhnya di bawah namun lagi-lagi dapat diambil bola liar. Serangan balik datangnya dari arah kanan dengan cepatnya kali ini Jatiwaluyo membangun serangan balik, counter attack umpan terobosan namun dengan tenangnya di heading saja oleh pemain belakang yang bertubuh tinggi. Kali ini bola liar tidak ada teman, ada saudara Yuda namun dapat dicuri oleh nomor punggung 18 yaitu nomor punggung 18 di sana saudara Morris ini kuasa bola sepenuhnya. Saudara Morris masih terus namun tackling yang begitu bagus yang dilakukan oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Persebaya ini. Peluang kali ini didapatkan kembali oleh kesebelasan Jatiwaluyo melalui tembakan penjuru yang datangnya dari arah kanan penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Haji Bayu ini. Mampukah kali ini tembakan langsung atau menghujam ke bola jaring atau justru akan memberikan umpan? Kita cukup saja 5 orang pemain dari kesebelasan dari Jatiwaluyo yang berada depan cabang dari kesebelasan Persebaya untuk menentikan datangnya Sukuit Bundar. Kali ini tembak dari arah kanan melambung tinggi ke udara namun sayang tidak cukup akurat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari kesebelasan Jatiwaluyo ini. Kami informasikan untuk pertandingan hari besok yaitu pertandingan hari liburan yaitu bagi Anda penggemar berat sinetron preman pensiun, para pemainnya atau artisnya akan hadir di lapangan Cipujewetan untuk melakukan pertandingan hiburan. Untuk itu Anda pastikan untuk menyaksikan para pemain preman pensiun hadir di lapangan Dayak Cipujewetan dengan harga tiket Rp12.000. Anda sudah menyaksikan para pemain preman pensiun hadir di lapangan Dayak untuk pertandingan seru, pertandingan hibur. Kembali ke lapangan kali ini tembakan gawang terjatuh kali ini penjaga gawang nomor punggung 7 dibuang langsung saudara Buya ke depan. Lagi-lagi tidak ada teman, sudah pada kelelahan kedua pemain ini menit-menit yang krusial kedua kesebelasan ini. Para pemainnya konsentrasi sudah mulai buyar, tenaga atau stamina sudah mulai habis. Siapakah yang dapat memanfaatkan momentum sekecil apapun
pun kali ini Padli pendek pada kembali pada nomor punggung 18 yaitu saudara Deha. Kuasai bola kali ini pendek dia kembali sodorkan pada nomor punggung 11 saudara Jidan. Saudara Jidan tambah langsung ke depan di sana memasuki jantung pertahanan, masih ke belakang kembali sedikit demi sedikit membangun serangan tambah langsung depan mulut gawang namun di heading saja dan bola diambil kembali. Ada pemain tindakan penyelamatan back pas saja ke penjaga gawang saudara Haji Bayu turun cukup jauh meninggalkan posnya diambil oleh nomor punggung 5 kuasai sepenuhnya yaitu oleh nomor punggung 5 dari Persepajang. Di sana dia membawa kulit bundar melambung tinggi kali ini memasuki jantung pertahanan lalu serangan balik dibangun tambah langsung ke tengah namun kurang akurat dikuasai sepenuhnya dapat diambil lalu ada nomor punggung 15 saudara Adam dari arah kiri. Saudara Adam sendirian dari arah kiri nomor punggung 15 ini diambil oleh satu orang pemain tembak langsung ke depan mulut gawang namun diselamatkan. Tidak ada pemain depan dari kesebelasan Jatiwaluyo dibuang ke depan namun kali ini dipatahkan oleh pemain belakang Jatiwaluyo yang cukup tinggi. Dua orang pemain ini bagaikan menara Petronas Malaysia. Kuasai bola sepenuhnya nomor punggung 7 tembak langsung ke arah kiri di sana namun di heading oleh pemain dari Persepajang terus mengurung jantung pertahanan. Di babak kedua ini ada nomor punggung 8 saudara Adis yang sudah menyumbangkan satu gol. Capping satu orang pemain masih diambil oleh saudara Adis masih dapat menanti tembakan langsung membentur pemain dari kesebelasan Persepajang dibuang dengan kaki kiri serangan balik namun ada nomor punggung 5 bola dibuang oleh saudara Apan dapat diambil kembali lempar ke dalam saja untuk kesebelasan dari Persepajang sementara para supporter terus memberikan semangat dari kesebelasan Persepajang ini. Supporter Persepajang kuasai bola ada saudara Padli tidak mampu berbuat banyak dapat diambil kembali oleh nomor punggung 18 itu saudara Marcelo. Kuasai nomor punggung 18 saudara Morris namun tidak mampu berbuat banyak. Silih berganti melakukan serangan kali ini Jidan dibuang saja ke arah kiri berdiri bebas serangan balik dibangun dari kesebelasan Persepajang terus mengurung kali ini silih berganti di mana dari menit-menit krusial di babak kedua konsentrasi sudah mulai buyar para pemain sudah kelelahan. Siapakah yang bisa memanfaatkan peluang sekecil pun kita tunggu saja. Persepajang masuk di kotak penalti dan dia kembali jauh namun tadi apa hendak dikata saudara-saudara bola tembakan dari jarak jauh bola muntah bola rebound dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari kesebelasan dari Persepajang. Ini adalah killing time pembunuh waktu karena pertandingan sudah tidak lama lagi namun kesebelasan dari Persepajang kali ini lagi-lagi tendangan dari jarak jauh tidak mampu dipertahankan oleh penjaga gawang saudara Arai. Bola mampu ditepis namun bola muntah di bola rebound dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan dari kesebelasan Persepajang. Kali ini Persepajang unggul di babak kedua dengan skor 2-1. Pertandingan belum berakhir, masih ada kesempatan. Sementara tambahan waktu 3 menit yang diberikan oleh pemimpin pertandingan untuk Papa Mulyana. Ada 3 menit bagi kesebelasan Persepajang untuk menyamakan kedudukan. 3 menit mempertahankan kedudukan bagi kesebelasan Persepajang. 3 menit yang sebentar bagi kesebelasan Jatiwaluyo. 3 menit yang cukup lama bagi kesebelasan Persepajang untuk mempertahankan keunggulannya. Final sudah di depan mata, lawan sudah menunggu. Kesebelasan Karang Sungai tembakan bebas saja ke belakang bebas saja ke penjaga gawang saudara nomor punggung 5 ini ke Haji Bayu tembak langsung ke depan saudara Haji Bayu. Masih ada kesempatan, masih ada 2 menit untuk kesebelasan Jatiwaluyo untuk menyamakan kedudukan. Kuasai bola kali ini dia sendirian akan drama terjadi. Ada nomor punggung 17 di sana saudara Marcelo dengan tenangnya dia sodorkan berdiri bebas. Ada nomor 15 saudara Adam kuasai bola saudara Adam lalu ada langsung membentur saudara-saudara nomor punggung 15 ini. Namun kali ini masih ada peluang melakukan tembakan penjuru dari sayap kanan penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Bayu ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kali ini menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja kali ini sudah dilakukan
melakukan melambung tinggi di heading, namun sayang bola liar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melahirkan tembakan ke gawang saja untuk kesebelasan dari kesebelasan Persepajak ini. Kita tunggu saja, masih ada sekitar 2 menit, kita tunggu akan terjadi kesebelasan Jatiwaluyo menyamakan kedudukan atau justru kesebelasan Persepajak sudah memastikan diri maju ke babak final. Menunggu di sana Karang Sulung FC, sang juara bertahan Karang Taruna Cup Cipoje Wetan. Tentunya Karang Sulung FC adalah kesebelasan yang tangguh, kesebelasan yang bermental juara. Tiap kali dia menemukan lawan tiba seimbang, dia mampu membantai. Contoh kesebelasan Kelangenan mampu dibantai oleh kesebelasan Karang Sulung FC dengan skor 6-1. Kali ini akan menemui perlawanan yang alot kalau berlangsung berhadapan dengan kesebelasan Persepajak. Kali ini saudara Padli, namun bola dibuang saja. Namun kali ini mendapatkan peluang kembali untuk kesebelasan dari Persepajak di menit-menit akhir babak kedua ini. Mampukah peluang dimanfaatkan sehingga gol kali ini tercipta kembali. Hampir turun semua anak-anak Persepajak, 5 orang pemain berada di depan gawang dari Jatiwaluyo untuk menantikan datangnya Sulit Bundar yang akan ditembak dari arah kiri. Penjaga gawang saudara arah ini kita tunggu saja mundur kali ini, dan akhirnya saudara-saudara, apa hendak dikata, akhirnya pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Mulyana membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak kedua, babak semifinal yang kedua antara kesebelasan Jatiwaluyo dari Cilegon yang berhadapan dengan kesebelasan Persepajak dari Lemah Bangkulon dengan keunggulan kesebelasan Persepajak dengan skor 2-1. Dengan demikian memastikan diri kesebelasan Persepajak Lemah Bangkulon akan mendapatkan lawan yang sebanding, yaitu juara bertahan Karang Taruna Cup Cipoje Wetan, yaitu Karang Sulung FC. Tentunya pada hari Minggu final akan dilangsungkan, yang mana harga tiket yaitu di babak final Rp15.000 dan Anda akan mendapatkan door prize atau undian door prize dari panitia, yaitu 1 ekor kambing Garut. Dan pertandingan hari besok yaitu preman pensiun akan hadir di lapangan Dayak Cipoje Wetan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kesebelasan Jatiwaluyo. Anda bermain bagus, Anda bermain cantik, Anda bermain sportif, namun pertandingan harus ada yang menang, dan dari Fortuna berpihak pada kesebelasan Persepajak Lemah Bangkulon. Untuk itu kami ucapkan selamat jalan, semoga sampai tujuan, dan kami ucapkan selamat kepada kesebelasan Persepajak, Anda masuk ke babak final. Baiklah para penonton, uangnya 1, 2, sekali lagi 1. Itu Pak, cuma 1 perwakilan aja katanya. Ini.